di mana hari itu menuntut saya, suatu hari menuntut saya untuk memperhatikan suami, memperhatikan anak. Tapi pada saat itu sebetulnya saya mempunyai tugas dan beban yang berat sekali, yang harus deadline-nya adalah besok. Padahal harus saya kerjakan sekarang. Dan sementara waktu 24 jam, Bu. Waktu cuma 24 jam. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Iya. Secara natural saja, saya pentingkan mereka. Saya tetap temani mereka dulu. Saya prioritaskan mereka. Kadang-kadang sampai mereka selesai hari, tidur lelap, saya baru ke ruang kerja. Saya lakukan apa yang menjadi tugas saya. Kadang-kadang suami juga nggak senang lihat saya lelah-lelah. Tapi mau nggak mau, saya sering minta izin setelah setelah ya jam-jam sisa-sisa jam-jam terakhir, atas restu suami, saya melanjutkan sedikit mengetik untuk menyelesaikan apa yang harus saya deliver besok pagi. Saya sering mengalami hal yang itu. Jadi kadang-kadang most of the time bagus, tetapi kadang-kadang ada 1-2 hari yang saya harus sampai pagi. Enggak, sampai pagi teruskan pekerjaan. Kalau perlu sampai jam 4, jam 5 pagi, terus saya tidur, saya bangun sama-sama dengan suami seolah tidak terjadi apa-apa. Terus bagaimana Ibu tetap fit dan gitu, gimana? Vitamin aja. Gitu ya. Vitamin dan keep happy. Passion membuat itu semua menjadi ini mungkin jarang-jarang lah terjadi. 1-2 hari mungkin cukup tidur 2 jam. Kalau kita ikhlas, kalau kita ikhlas cukup rasanya. Tapi nggak banyak. Jangan sering-sering lah. Jangan sering-sering. Tapi olahraga gimana Ibu? Ibu olahraga masih? Olahraga yang bukan yang terlalu rajin juga. Jadi mungkin saya harus dikritik juga soal olahraga. Jadi beraninya cuma naik sepeda sama jalan kaki. Olahraga berenang sekali-sekali. I'm not a good one. Tapi saya sadari itu perlu. Cuman Ibu kan tadi juga kembali ya Bu ya, ke Sikip itu kan sekarang banyak pekerjaan itu di daerah-daerah, dan itu kan kesana kemudian perjalanan itu kan juga makan waktu ya Bu ya. Dan itu juga pastinya dengan kesibukan Ibu di kantor sendiri kan harus butuh perhatian. Bagaimana tuh? Apakah jadi itu kantor sih sekarang sih nggak masalah ya Bu, bisa di kantor berjalan juga bisa. Well, berjalan, tapi kalau misalnya perlu balancing, memang ada prioritas yang harus saya ada tuntutan prioritas yang harus saya pilih ya akhirnya. Ya memang itulah akhirnya yang mana yang mau dijalani. Mau nggak mau, kita akan berhadapan pada satu pilihan sampai di titik tertentu. Ya. Yang bisa dilakukan ini yang membutuhkan. Well, we need to delegate juga tugas-tugas. Ada yang perlu didelegasikan selama kita tinggalkan kantor, ada yang perlu didelegasikan kepada staff. Ya. Kemudian, tapi Ibu masih sempat masak nggak Bu sebenarnya? Kalau begini. waktu kami pendidikan di luar negeri, masak itu menjadi sesuatu yang harus, kewajiban yang harus, mau nggak mau. Kalau nggak makan, nggak ada pembantu di sana, anak 2, cucian harus diberesin, ya kan? Tapi masak harus tiap hari. Harus sekolah juga, harus pulang sekolah harus masak sendiri untuk anak-anak, suami anak-anak untuk hidangan malam. Kalau dibilang masak bisa kalau kepaksa. Artinya waktu itu anak bilang masakan mama enak. Sekarang mama, aku kangen masakan mama. Oh iya. Mama masak sekali. Tapi I'm not really. Kalau saya lakukan sekarang untuk masak sehari-hari di dapur, rasanya mbak di rumah itu nanti tersaingi sama saya. Soalnya dia jago banget. Nanti saya jadi juara 2, lebih baik kasih dia aja. Iya, nggak enak kan jadi juara 2, juara 1 terus harusnya. Jadi biar mbaknya aja masak. Mbaknya jagoan, jadi ya memang bidangnya itu. Nah, jadi kalau Ibu pada waktu mungkin bisa berbagi Bu tentang bagaimana Ibu bertemu dengan Bapak kan begitu ya. Pada waktu itu Ibu kan di UI Ibu ya? Enggak. Gimana? Ketemu dengan Bapak di kampus atau di mana? Mungkin bisa berbagi. Kami ketemu lulus SMP. Masih sangat muda.
Jadi lulus SMP. Jadi waktu SMP sih belum pacaran, belum kenal pacaran. Tapi begitu lulusan satu SMP, kelas 3 SMP. Jadi lulus SMP. Lulus kelas 3 SMP. Kita di situ kalau nggak salah jadian pas masa-masa liburan lah. Satu sekolah atau? Enggak, dia di Jakarta Pusat, saya di Jakarta Selatan. Kemudian kita ketemunya di kegiatan les gitar. Gitu. Kita adakan pertunjukan dan kita ketemunya di kelompok gitar pertunjukan waktu itu namanya Remaja 78. Kita sama-sama main gitar ensemble. Jadi ketemunya di sana, pacarannya 9 tahun tapi sempat 6 bulan pacaran, kita putus 1 tahun. Oh gitu. Iya, jadi selebihnya, nah itu totalnya menjadi 9 tahun itu kita pacaran karena apa? Saya di UI, suami Pak Bambang di ITB, kita pacaran jarak jauh, jadi pacaran 9 tahun aman selamat. Tidak ribut-ribut, tapi memang kita nggak pernah, boleh dibilang jarang ribut, bukan tipe yang suka ribut, jadi aman damai terus. Jadi semua bisa dikomunikasikan ya Bu ya? Dengan sangat baik. Alhamdulillah, kebetulan tipe yang komunikatif gitu ya Bu ya? Komunikasinya sangat baik. Iya. Kemudian setelah itu lulus kuliah dong Bu ya? Lulus kuliah. Baru ya, saya kebetulan kerja duluan, saya masuk Bank Duta di Officer Development Program ODP itu level manajernya di Bank Duta pada saat itu. Jadi saya kerja duluan, Mas Bambangnya masih sekolah, masih jadi mahasiswa. Tapi begitu sudah dia lulus, lalu kami tunangan. Iya. Well, itu masa-masa yang sangat indah. Masa-masa yang sangat indah. Ibu bisa cerita Bu, pada waktu Ibu kan bilang sekolah dilanjutkan untuk master degree itu di Amerika gitu ya. Kemudian Bapak juga kuliah ya Bu ya di situ untuk ambil apa? Betul. Mungkin Ibu bisa cerita Bu? Ya, suami Bambang Susantono itu kuliah, kami sama-sama ke Amerika Serikat untuk kuliah itu dari tahun 93 sampai tahun 99 akhir, dan beliau itu memperoleh 2 master degree dan 1 doktornya di UC Berkeley, University of California Berkeley. Dan di situ saya merasakan bagaimana suasana mensupport suami yang sedang bertugas sekolah itu sesuatu yang boleh dibilang banyak pelajaran yang bisa dipetik untuk kita semua yang sedang mengemban tugas belajar di sana. Suami itu adalah anak tunggal sebetulnya. Jadi waktu berangkat ke sana dalam situasi yang memang beliau itu ciri-ciri anak tunggal. Jadi ketika kami ke sana, saya tidak membebani dia dengan tuntutan tugas-tugas, tetapi ajakan untuk sharing dan bekerja sama di konteks dalam tugas ke rumah itu lebih kepada memberikan contoh, sehingga pada titik tertentu tergerak sendiri, dan alhamdulillah sekarang beliau, kalau boleh saya bilang, itu suami yang ideal, muncul dari karakter anak tunggal sehingga menjadi seperti sekarang. Alhamdulillah itu karena suasana di sekolah yang dibangun waktu itu lebih kepada bukan dengan tuntutan tapi dengan kesadaran untuk mengajak sehingga membentuk dia menjadi suami yang sangat membantu istrinya. Pada waktu itu Bapak mengambil kuliah apa Bu? Kuliah mungkin majornya apa? City planning, dan kemudian doktornya base-nya kalau saya tidak salah transportasi. Jadi suatu yang sangat teknis, yang teknologi lebih mendalam kepada sipil. Sipil ya. Kemudian dan pada waktu itu mungkin yang suka dukanya gitu pada waktu itu kan, kalau Ibu flashback lagi gitu, sangat menarik gitu ya Bu ya, kegiatan pada waktu itu karena ada anak kecil yang harus lurus. Itu bagaimana tuh Bu? Untuk pasti berbagi ya Bu ya? Pasti. Itu dia yang saya kalau ingat kembali ke masa itu, rasanya saya bersyukur banget bahwa kita